Radio PPI Dunia mempersembahkan drama spesial HUT RPD ke-16. Perhatian, cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih. Yadra Nusantara. Namaku Ajeng Nusantara. Biasa dipanggil Ara. Aku mahasiswi sastra Inggris tahun pertama. Aku memilih jurusan ini karena kecintaanku pada sastra. Keinginan untuk memahami sastra secara global dan harapan bertemu teman-teman yang memiliki minat serupa. Dari kecil, aku sangat suka mendengar cerita legenda Nusantara yang selalu dibawakan oleh nenekku, Nek Nurbaya. Nek, aku pulang. Cucu nenek sudah pulang. Gimana tadi sekolahnya? Ya, itulah Nek. Gak ada yang spesial. Bosan, tiap hari dengerin bu guru ngomongin pelajaran mulu. Lebih asik dengerin nenek cerita. Gak boleh gitu. Itu ilmu. Cucu nenek anak yang rajin. Jadi harus dengerin ibu guru. Jangan malah diem-diem coret-coret buku tulis pas bu guru menjelaskan. Hehe, kok nenek tahu? Iyalah, nenek kamu kan punya kekuatan super. Dih, kakek ikut-ikutan aja. Biarin. Hati-hati loh, anak yang gak dengerin gurunya. Katanya nanti diculik buto ijo. Nek, kakek ngerjain. Jangan gitu sama cucu sendiri. Ya sudah, Ara. Sekarang kamu ganti baju, makan, habis itu tidur siang. Tapi nanti sebelum tidur lanjutin cerita Lutung Kasarung ya. Boleh. Makanya cucu nenek cepat ganti baju sana. Siap, Nek. Hari-hari yang sangat indah. Hampir setiap hari aku mendengar cerita-cerita dari nenek. Aku biasa mendengarkan cerita nenek sampai lelap tertidur. Andai aku tak lakukan itu.
mau nanya, kamu suka baca buku-buku cerita dongeng gak jelas itu ya? Itu bukan dongeng gak jelas. Itu cerita-cerita Nusantara tahu. Seru-seru. Ih, mana serunya, kampungan banget. Tahu arah kampungan. Terus tahu nggak? Dia cuma dirawat sama kakek neneknya tahu. Nggak ada ayah sama ibu. Ya, kampungan. Arah kampungan. Aku nggak kampungan. Aku nggak kampungan. Pokoknya aku nggak kampungan. Kamu kenapa sayang? Aku dibilang kampungan, Nek, karena suka sama cerita-cerita Nusantara. Ya Allah, siapa yang begitu sama cucu nenek? Sini nenek peluk. Gak mau, aku diajak gara-gara nenek. Karena nenek suka ceritain dongeng-dongeng gak jelas itu. Aku dijauhin sama teman-teman sekolah gara-gara nenek. Aku benci sama nenek. Baiklah, maafkan nenek ya. Karena nenek, kamu dijauhin sama teman-teman kamu. Nenek gak akan cerita dongeng-dongeng itu lagi. Nenek. Kejadian hari itu benar-benar mengubah segalanya. Sejak saat itu, nenek benar-benar tak pernah membahas cerita-cerita Nusantara lagi. Nenek terus murung. Sampai suatu hari, entah karena apa, nenek tiba-tiba mulai membalas cerita-cerita itu lagi. Namun, kali ini berbeda. Nenek membicarakan cerita-cerita itu seakan-akan mereka nyata. Nenek juga suka tiba-tiba berbicara sendirian, seakan-akan berada di dalam cerita. Kakek yang tidak tahan akan keadaan ini pergi untuk mencari pengobatan untuk nenek. Naasnya, itu adalah hari terakhir aku melihat kakek. Dari kecil, aku sangat suka mendengar cerita legenda Nusantara yang selalu dibawakan oleh nenekku, Nek Nurbaya. Sampai satu waktu, nenekku mengidap penyakit skizofrenia. Nenek sering berhalusinasi, mengobrol dengan tokoh-tokoh yang ada di legenda Nusantara. Dan seakan-akan dia terlibat langsung dalam cerita itu. Aku rasa penyebab penyakit yang diderita nenek bermula dari aku. Andai dulu aku tidak memaksa nenek untuk bercerita setiap saat, pasti nenek tidak akan sakit seperti sekarang. Nenek, ini Ara bawakan teh melati kesukaan nenek. Apa yang sedang nenek lihat keluar jendela itu? Ara, lihatlah, mereka tidak bisa bersama. Siapa yang nenek maksud tidak bisa bersama? Ibu dan anak di legenda batu menangis. Padahal itu anak satu-satunya si ibu yang tua renta. Jika anaknya tidak bisa hidup bersamanya lagi, apa yang akan menjadi alasan dia untuk bertahan hidup? Hatinya pasti sangat sakit, Ara. Lihatlah tangisannya yang menyakitkan itu. Nenek benar. Andaikan
Ara bisa membuat cerita itu memiliki akhir yang bahagia. Ara, nenek tidak bercanda. Maukah kamu membantu nenek? Bantu apa, Nek? Bantu nenek mengubah alur cerita legenda Batu Menangis menjadi akhir yang bahagia. Bagaimana caranya, Nek? Kamu masuk ke dalam legenda itu. Hah? Masuk? Ke dalam legenda? Gak mungkin. Gak bisa, Nek. Itu mustahil. Sudah yuk. Ini tehnya diminum dulu. Nanti keburu dingin. Ara mau ambil laptop dulu. Mau ngerjain tugas kuliah. Tunggu Ara, jangan pergi dulu. Nenek tahu kamu juga tidak menyukai akhir cerita yang sedih kan? Ini saatnya kamu mengubahnya. Bagaimana mungkin, Nek? Gimana caranya? Kamu cukup mengucapkan Yadra Nusantara. Hah? Itu kata apa, Nek? Itu sebuah mantra yang akan membawa kamu ke dalam cerita. Nenek, ada-ada saja. Baiklah, Ara akan mencobanya. Sekarang, pejamkan mata kamu. Kamu pegang tangan nenek dan ucapkan Yadra Nusantara. Yadra Nusantara. Apakah Ara sudah bisa membuka mata, Nek? Tidak terjadi apa kan? Ini meja makan kecil. Rumah kayu yang sederhana. Aku sekarang berada di tengah hutan. Ibu, lama banget sih pulangnya. Aku lapar. Mana makanannya? Kamu siapa? Kok kamu bisa ada di rumahku sih? Aku... Wait. Rumah kayu di tengah hutan. Gadis cantik yang kelihatannya manja. Hah? Aku beneran di legenda Batu Menangis. Wow, gelangmu cantik sekali. Kamu beli di mana? Ini... Kulitmu juga bersih sekali. Kamu perawatan pakai apa? Sini duduk. Kita ngobrol-ngobrol cantik dulu. Loh. What? Ini hutan lagi? Om-om ini bener-bener gak mau ngasih gua tempat lain kah? Pantai kek? Di mana kek? Wah, kasihan banget tuh ibu-ibu. Permisi, ibu mau kemana? Saya mau bawa ini ke rumah, Nak, untuk dibawa ke pasar besok. Oh, saya bantu ya bu. Rumah ibu di mana? Terima kasih banyak anak muda. Rumahnya tidak jauh dari sini. Sama-sama bu. Ibu jalan duluan, biar saya yang bawa gerobaknya. Kita sudah sampai, Nak. Ini rumah ibu. Ayo masuk dulu. Gerobaknya taruh di sini saja. Baik bu. Ih, rambut kamu lucu banget. Aku juga mau rambut bergelombang kayak gini. Kamu bisa bantu aku nggak, Ara?
Tentu. Tapi kita perlu alatnya dulu. Oke deh. Kalau gitu besok kita ke pasar ya cari alatnya. Sekar, ibu pulang. Ini siapa? Teman Sekar. Ibu lama banget sih pulangnya. Sekar lapar nih dari tadi nungguin ibu. Gerobaknya sudah saya taruh di samping rumah, Bu. Terima kasih, Nak Dirga. Oh, ini kenalin anak ibu. Namanya Sekar. Dan temannya, nama kamu siapa, Nak? Namaku Ara, Bu. Oh, Nak Ara. Salam kenal ya. Ini kenalin Nak Dirga. Tadi dia bantu ibu bawa hasil kebun. Ngerepotin aja sih. Kasihan masnya bawa berat-berat. Ibu sana masak. Tamu-tamu udah pada lapar nih. Oh iya, Nak Dirga dan Nak Ara duduk dulu di sini ya. Ibu masakin makanan dulu. Gak usah repot-repot, Bu. Gak repot kok. Sekar, bantuin ibu bawa minum buat mereka. Ya udah deh. Ara, tungguin aku bentar ya. Nak Dirga, silahkan duduk dulu. Oh, iya. Ini cewek kayaknya bukan dari cerita legenda dah. Gak mungkin kan tokoh legenda makainya barang-barang branded kayak gini. Apa lu lihat-lihat? Enggak kok. Ini lihat ini kursinya. Kok bisa kuat banget ya? Keren. Ini minumannya. Terima kasih. Terima kasih, Sekar. Sama-sama. Kamu beruntung banget ya masih punya ibu. Ara, apa gunanya sih punya ibu kalau nggak bisa ngasih uang yang banyak? Ih, uang itu bukan segalanya, Sekar. Tanpa ibu, kita nggak akan hidup di dunia seperti sekarang. Tapi ibumu pasti kaya ya? Ibuku udah meninggal sih. Sejak aku kecil. Maaf, aku jadi buat kamu sedih ya? Gak apa-apa kok, aku udah ikhlas. Bentar. Ibu tua dengan anak gadis cantik yang manja tinggal di tengah hutan. Ini cerita batu menangis. Tapi siapa nih gadis bernama Ara ini? Kok dia ngomongnya kayak gitu ya ke tokoh-tokoh legenda? Wah, jangan-jangan dia nih yang pengen ngubah alur cerita. Gua gak bakalan biarin dia berhasil. Sekar, Ya, kenapa lagi sih? Tunggu sebentar ya, Ara. Hei, lo pasti datang dari dunia lain ya? Apa maksud lo? Udah, ngaku aja. Lo datang buat ngubah alur cerita legenda ini kan? Ngomong apa sih lo? Legenda apa? Hei, gak usah pura-pura. Lo tahu ini legenda batu menangis. Dan lo pengen ngubah akhir ceritanya kan? Gak bakalan gue biarin. Urus aja urusan lo sendiri. Gak usah ikut campur. Makanannya udah jadi. Ayo makan. Kata ibu-ibu tua itu, kalian malam ini nginep di sini aja. Soalnya udah hampir gelap. Ara, nanti kamu tidur di kamar aku. Mas Dirga, kamu di ruang tamu ini aja ya. Oke, Sekar. Terima kasih. Ibu, saya boleh bantu, Bu? Nak Dirga udah bangun. Gimana tidurnya? Nyenyak? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah izinin saya nginap di sini. Ibu pagi-pagi begini sudah siap-siap saja. Mau kemana? Ini, ibu mau ke pasar untuk jualan hasil kebun kemarin. Oh, Dirga bantu bawain barangnya ke pasar ya, Bu? Makasih banyak ya. Ibu, Sekar dan Ara juga mau ikut ke pasar. Tumben. Ih, banyak nanya deh ibu, ada yang mau Sekar beli. Kalau nitip, pasti ibu gak akan tahu juga barangnya. Ayo Ara, kita jalan duluan aja. Ayo, Bu. Ini sudah semua kan? Sudah, Nak Dirga. Mari.
Hei cantik, mau kemana nih? Mau ke pasar, Mas. Oh, kau boleh tahu apa ibu tua itu ibumu? Iya, Mas. Ternyata gadis miskin. Udah Sekar, gak usah diladenin. Ayo pergi. Wah, gawat ini. Kata-katanya Ara manjur juga tuh ke Sekar. Ih, kesel banget. Ara, aku tuh gak suka dibilang miskin. Gak apa-apa Sekar. Setidaknya kau menghormati ibumu. Biarlah orang lain mengatakan apapun sesuka mereka. Ih, gak bisa dong. Aku harus dapat pemuda tampan yang kaya. Mana boleh mereka tahu kalau aku dari keluarga miskin. Ini bocah, susah banget dibilangin. Untung aja ujian pertama berhasil. Hai manis, mau kemana nih? Mau ke pasar, Bang. Itu ibu tua yang di belakang itu ibumu? Bukan dong. Masa gadis cantik seperti aku punya ibu gembel seperti itu? Sekar! Itu pembantu aku, Mas. Baru juga dibilangin. Dia udah kembali ke watak aslinya. Bener juga. Kalau gitu mau abang nganterin gak ke pasar? Gak usah bang, nanti pengawal yang di belakang itu marah. Kurang ajar si Ara. Berani-beraninya dia bilang gua pengawalnya. Oke lah. Yang penting Sekar kembali ke watak yang seharusnya. Tapi kasihan juga ya ibu ini. Matanya mulai berkaca-kaca tuh. Sud, katanya mau pulang. Kalau masih begini saja, bisa-bisa cerita berubah loh. Artinya apa? Artinya dunia lama tinggallah kenangan. Sedih. Ayo Dirga cepat. Rese banget sih. Ya, jangan sampai Ara ubah cerita ini. Pokoknya gue harus bisa pulang. Ibu pasti sedih dengar ucapan Sekar tadi ya. Ucapan itu keluar dari anak sematawayang ibu. Sakit hati ibu mendengarnya. Maaf kalau Dirga ikut campur. Tapi menurut Dirga, sikapnya Sekar sudah keterlaluan, Bu. Ibu harus memberinya peringatan. Baiklah. Kita lanjutkan saja perjalanannya. Sekar, kamu harus hati-hati ngomongnya. Apalagi kamu ngomong kayak gitu depan ibu kamu. Hatinya pasti sakit banget. Kau mau dikutuk jadi batu sama ibumu? Gak mungkin, Ara. Ibu tuh sayang banget sama aku. Aku tuh anak sematawayangnya. Gak mungkin deh ibu kayak gitu. Tetap saja, kamu harus menghormati ibumu. Nanti coba minta maaf ya ke ibumu. Iya. Mana sih mereka? Lelet banget. Sabar. Ibu lama banget sih. Pegel ini kakiku nungguin. Aku juga mau minta maaf bilang gitu ke pemuda tadi. Iya, gak apa-apa. Yes, berhasil. Boleh juga nih Ara ya. Bisa-bisanya dia mempengaruhi Sekar lagi. Ara, sini lo. Ih, apaan? Gak mau. Bleh. Sini ah. Apa sih lo? Kalau suka tuh bilang. Dasar om-om. Hei bocah, gua nggak tahu ya lo asalnya dari mana. Tapi jangan coba-coba ubah alur yang udah semestinya. Bisa-bisa nih, gua, elu, kita berdua bisa terjebak di sini selamanya. Ngerti nggak sih? Lo lihat kan tadi, Ibu Runi tuh hatinya rapuh. Lo bayangin, kalau Sekar jadi batu, sesedih apa dia nantinya? Memang udah seharusnya begitu, Ra. Lu baru kan di sini? Gua udah lewatin banyak legenda demi bisa pulang. Semua gua korbanin. Lu tahu nggak gimana rasanya bunuh teman sendiri? Hah? Ya itu tandanya emang lu nggak punya hati. Astaga, gila lu ya. Lu udah lupa sama rumah lu sendiri. Lu nggak mau pulang? Buat apa? Gue suka di sini. Buat apa ya gue pulang? Kalau gak ada rumah yang ada dalam otak lo itu. Lo tahu, ibu gue udah gak ada. Bapak gue kabur bawa uang asuransi. Nenek gue
Skizo, kakek gue pergi dengan alasan cari obat. Puas lo. Ara, tunggu Ara. Ayo, kita lanjut jalan lagi. Wait, kenapa Ibu Runi intonasinya gitu ya? Dasar Dirga, dia berhasil cuci otak Ibu Runi. Oke, setidaknya sejauh ini usahaku berhasil. Lagian sih, kenapa kita harus miskin? Ibu harusnya bekerja lebih keras lagi. Sekar, jangan gitu. Dah, bocah bertingkah lagi. Ibu mau ngasih hasil kebun ke pelanggan dulu bersama Nak Dirga. Kamu keliling saja bersama Ara. Nanti ibu susul. Oke. Ara, lihat deh. Aksesorisnya cantik-cantik sekali. Iya, yang ini cocok banget loh buat kamu. Tapi kayaknya yang ini juga. Kenapa tuh rame-rame? Itu pasti karena kedatangan anaknya juragan desa, Neng. Dia memang sering main ke pasar. Katanya dia juga lagi cari calon istri. Yang mana orangnya, Mas? Itu yang pakai baju coklat. Kayaknya Neng tipenya dia deh. Gak mungkin, Mas. Jangan berlebihan. Duh, ganteng banget lagi. Mana anak juragan. Pasti aku jadi orang kaya. Sekar, ingat ya, kalau ibumu datang, kamu harus mengakui bumi di depan cowok itu. Lihat nanti. Ara. Aku udah cantik belum? Soalnya dia deket ke kita nih. Halo Nona, bolehkah saya bertanya siapa namamu? Hai Tuan, nama saya Sekar. Sekar? Namanya secantik pemiliknya. Nona sedang melihat aksesoris ya? Iya Tuan. Sepertinya gelang permata ini sangat cocok buat Nona. Sekar, sudah selesai belanjanya? Wanita ini siapa ya Nona? Apakah dia ibumu? Aish, kenapa sih si ibu harus datang sekarang? Tentu tidak Tuan, dia hanyalah pelayan di rumahku. Ara, saudara, biarkan cerita ini berakhir sebagaimana mestinya. Ara. Gak bisa, ini harus berakhir bahagia. Ara, dengerin gua. Ini akan menjadi pelajaran untuk orang-orang yang membacanya, agar mereka lebih menghormati orang tua. Tapi... Ya Tuhan, hamba tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Anak hamba sudah sangat keterlaluan. Berikanlah hukuman kepadanya agar dia jerah. Jangan! Kenapa ini? Kenapa tubuhku membeku? Kakiku. Ibu, tolong Sekar. Sekar, maafkan ibu, Nak. Ibu, ampuni Sekar, Bu. Ibu sayangkan ibu sama Sekar, Ibu. Ampuni Sekar, Ibu. Maafkan ibumu, Nak. Ini hukuman untuk kamu. Tidak, Sekar, tidak. Ra, lo ngapain di sini? Lo bener. Sesuatu yang udah digariskan gak bisa kita ubah. Tapi gua salut sama lo. Kenapa? Lo mau ngejek gue lagi? Nih, dengerin. Alur yang ditetapkan memang gak bisa diubah. Tapi bukan berarti semua itu sia-sia. Pasti ada hikmah yang bisa diambil. Bayangin deh, kalau kita tahu apa yang bakalan terjadi kayak legenda-legenda ini. Gue sih udah nyerah duluan. Tapi lu beda, Ra. Hati lu bener-bener tulus sama apa yang lu lakuin.
Dih, ramah lu. Lah, hargain dong. BTW, kan lu udah lewatin banyak legenda nih. Ceritain dong, lu udah lewatin legenda apa aja? Anak baru ya? Boleh. Jadi, pada zaman dahulu. Ih, tua banget kayak kakek-kakek. Lah, kan emang gitu kalau cerita. Lu tuh, bocil. Lalu, kayak kakek. Lu, udahlah. Jadi, waktu itu ya, gue pas di legenda Lutung Kasarung, tapi kayak dia tuh beda gitu. Hah? Beda? Beda gimana? Iya, masa si Purnasari kena penyakit spidol? Spidol? Kok bisa? Ya, terus gue ke legenda Timun Mas habis itu. Nah, tuh agak beda tuh. Ternyata raksasanya tuh nggak jahat, bro. Hah? Kok raksasanya nggak jahat? Terus? Iya, jadi